orang ada kecurigaan bahwa ada kekuatan Bakri Group yang intervensi di sampean kira-kira termasuk netizen yang nggak terima atau gimana? Saya yang support. Kalau saya mewakili ini ya, masyarakat awam, opini yang saya anggap yang tersebar di masyarakat itu ya, kenapa kok dipecat gitu. Padahal kan berarti sampean ada di kubu di ini ini bagus, tapi kok dipecat. Sampean berarti ada termasuk di kubu yang nggak terima gitu. Nggak terima, kenapa Sintayong mesti dipecat. Dari mana sampean tahu kalau Sintayong itu bagus? Ya bisa kita lihat kan track recordnya kemarin. Sampean melihat itu? Berprestasinya timnas kita. Yang sampean nggak lihat pada masa sebelum Sintayong gitu? Ya, saya kurang begitu dalam kan di sepak bola, cuman saya terdengar rame-ramenya dan prestasinya ya sekarang ini Sintayong. Selain Sintayong, siapa pelatih yang sampean tahu? Pelatih timnas yang sampean tahu namanya? Tuh nggak tahu namanya lagi ya. Nggak ada berarti. Bapak-bapak kumisan. Iya, berarti nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Berarti Kak Sintayong ini satu-satunya pelatih timnas yang sampean tahu namanya. Yang familiar banget. Jadi sampean termasuk yang disayangkan banget gitu. Betul. Ya. Oh ya, gini Pak. Kita akan bahas ini dari sudut pandang netizen. Siap. Sudut pandang orang awam dan sudut pandang sampean selaku manajer yang membawai beberapa orang yang kadangkala juga harus bersinggungan dengan kontrak kerja. Awal kontrak kerja, akhir kontrak kerja, ada yang diputus kontraknya dan lain-lain. Ini kira-kira masih seputar itu. Nah, tadi kan dari sudut pandang saya yang awam, masyarakat awam ya. Lah, keadaan sebenarnya seperti apa sebetulnya? Kok tanya sama saya? Kalau dari sudut pandang sampean, biar saya juga ada pemahaman yang lebih mendalam gitu. Dari sudut pandang netizen sih sebetulnya ya, karena kita nggak tahu kondisi ini. Realnya seperti apa ya. Mungkin dari sudut netizen yang lain, yang saya kan tadi kontra dengan keputusan pemecatan Sintayong. Barangkali ada netizen yang pro juga. Yang pro terhadap pemecatan itu. Ya agak susah juga sih ya. Kalau kita ngomong pro dengan pemecatan Sintayong itu agak susah. Cuman begini Pak, kalau saya punya pemahaman kayak begini, sampean selaku orang yang nggak begitu aware dengan sepak bola menganggap bahwa ini pencapaian Sintayong luar biasa ya kan, sampai timnas kita sekarang hampir lolos Piala Dunia. Betul. Udah ada di round 3, round 4 selesai kita lolos, atau round 3 kalau kita bisa juara grup langsung lolos. Betul. Kalau nggak bisa juara grup kita ke round 4. Habis round 4 baru kita bisa lolos apa enggak. Indonesia udah di tahap itu sebetulnya. Cuman sekarang gini, kalau sampean bilang Sintayong bagus, ya kan? Ya. Gitu kan? Pelatih paling bagus yang sampean tahu, pelatih timnas paling bagus yang sampean tahu. Sampai akhirnya timnas Indonesia ini ada di kelasnya udah di level atas Asia lah ya. Itu udah bisa ngalahin Arab Saudi loh. Iya loh, Korea loh kita kalahin. Ya itu 2-3-nya kita ngalahin Korea. Tapi di senior ini yang udah dunia sesungguhnya gitu kan, kita udah bisa ngalahin Arab Saudi. Artinya kita udah ada di salah satu level teratas favorit lolos lah Piala Dunia. Pertanyaan saya, apakah timnas sekarang yang kuat ini hasil kerja Sintayong? Kalau saya lihat ya nggak mungkin. Nggak mungkin pure kerjaannya Sintayong saja. Tentunya dari pelatih-pelatih dan manajemen sebelum-sebelumnya hingga terbentuk seperti sekarang. Oh, berarti sampean menganggap bahwa pembentukan peletakan pertamanya sebelum Sintayong.
rentetan panjang lah Pak. Iya. prosesnya. Sampai menganggap bahwa sebelum Sintayong ini ada yang meletakkan batu pertama. Sebelum itu kan gitu kan. Nah, ini kalau saya kasih pemahaman, sebetulnya Sintayong ini peletak batu pertamanya Pak. Jadi pembentuk timnas sekarang Era ini. sekarang yang bisa ke round 3 itu peletak batu pertamanya itu era Sintayong. Oke, jadi formasi sekarang ini dan juga orang-orangnya itu Iya, Sintayong. termasuk target bahwa kita harus lolos Piala Dunia 2026 itu era Sintayong. Oke. Yang dia itu ditunjuk tahun 2020. Jadi bukan melanjutkan yang sudah. Bukan, kita itu nggak terbiasa melanjutkan era sebelumnya Pak. Oke. Itu saya Jadi juga ganti baru era, tahu. ganti ketua, rombak program dari awal lagi. Itu saya baru tahu tuh. Nah, cuma yang saya mau bilang adalah bahwa kita ada di level ini itu nggak hanya kepiawaian pelatih ya, Oke. tapi komposisi pemain Tuh. ya. Yang kita punya banyak pemain keturunan Naturalisasi. ya kan. Yang itu proses untuk bisa mendatangkan pemain itu melibatkan federasi, Betul. Erick Thohir juga melibatkan negara, Oke. BPL dan lain-lain, dan presiden juga. Saya mau bilang bahwa yang bikin timnas bagus sekarang ini ada enggak hanya Sintayong, Betul. tapi ya itu tadi. Cuman dengan komposisi yang bagus, kalau eksekutornya, strateginya enggak masuk, Betul. kita juga enggak akan ada di level ini. Oke. Gitu. Jadi sinergi dari beberapa pihak lah ya. Iya, salah satunya Sintayong. Nggak boleh dong, nggak fair dong kalau kita bilang Sintayong yang bikin timnas sampai di Detik ini. level ini. Betul. Karena yang datangkan Kevin Dix, yang datangkan Jay Itzes itu target atau program ini, bahwa kita ada program yang ketua umumnya Erick Thohir, yang pelatihnya Sintayong, yang udah tahu ya levelnya ya, dan komitmen pemerintah kita. Siap. Akhirnya Kevin Dix, Jay Itzes, terus Calvin Verdong, terus siapa lagi yang Miss Hilgers itu mau untuk merubah kewarganegaraannya. Nah itu dulu. Oke, itu juga pemahaman ya baru, kan, ya. ya kan. Jadi pembentukan sampai level ini itu. Nah dari setelah terbentuk ini, dari rencana setelah terbentuk sampai ada di level round 3 ini, dan kita punya peluang untuk ada di lolos ke round 4 ya. Round 4 dulu nih, baru nanti kemungkinan round 4 sih, karena kalau kita melangkahi Jepang agak sulit ya. Kayaknya impossible ya. Jadi agak harapan kita adalah kita ke round 4, ada di level 2, di ranking 2. Jadi kita ini dulu, kita breakdown dulu, ya kan. Tadi pembentukan timnya, oke, kita sepakat bahwa Sintayong hanya bagian dari program besar revolusi itu. timnas ini ya kan. Nah, yang kedua ini kalau kita ngomong tentang ini dah rame-rame netizen dulu dah. Kenapa netizen itu bisa sedemikian ramai? Ya, sudut pandang saya yang mungkin beberapa netizen juga sepakat dengan hal ini ya. Kita udah berprestasi loh kemarin dengan formasi yang tadi ya. Dengan formasi Pak Erick Thohir, terus program yang sudah dijalankan dengan eksekutornya STY, Sintayong. Vital banget ya peran Sintayong ya. Kan ini nih, saya sudah dapat pemahaman baru bahwa ini ada beberapa peran. Tadi ada pemerintah, ada BUMN-nya, ada Sintayong. Nah ini formasi kan udah bagus nih, udah jalan beberapa tahun ya, dan sudah bagus, hasilnya sudah ada. Udah mau nyampe. Iya, dikit lagi tuh. Kenapa dengan formasi yang sudah bagus ini, mesti kita
ganggu. Iya, kita ubah. Kita ubah ke satu hal yang sangat vital menurut netizen. Menurut netizen. Iya kan? Karena pelatih ini vital menurut banget. saya sendiri ya. Iya, Saya kan sebagai netizen juga yang awam lah. Akhirnya marah-marah lah netizen. Nah, kenapa kok keputusan itu diambil? Ini informasi udah bagus kok, kita udah lihat kemarin pencapaian kita. Sudut pandang netizen kayak begitu. Menurut saya. Sudut pandang pengurus, ya lu netizen lu kan tinggal nonton doang di rumah. Yang kerja kan kita, kata Erick Thohir. Karena perlu berisik banget, gitu. Kalau kata Erick Thohir itu sudut pandangnya ya, cuman enggak, itu cuma asumsi. Enggak, gurauan aja. Cuman begini Pak, kalau kita misalnya mau bicara kenapa netizen paling berisik atau supporter fans itu kenapa paling berisik, karena di dalam timnas ini, di dalam timnas ini elemen paling awet, elemen paling abadi adalah supporter, adalah netizen. Buat pendukung timnas, Sintayong itu orang baru Pak. Tahun 2020 loh. Betul. Zaman saya udah jadi pendukung fansnya timnas, zamannya Rusdi Bahalwan. Bahkan sebelum itu pelatih sebelumnya. Pelatih dari Surabaya. Itu tahun 90-an. Pertama kali saya nonton timnas itu pemainnya masih Bima Sakti, Fahri Husaini, Ansari Lubis. Kenal semua, saya tidak kenal. Itu maksud saya. Jadi netizen ini merasa bahwa dia itu tuan rumah. Sintayong baru. Oke. Apalagi yang pemain-pemain ya. Jadi kalau misalnya dirunut, yang paling yang paling sifatnya sementara itu pemain, Pak. Kalau kita runut di dalam tim, aspek yang paling lekas berubah itu pemain. Iya kan? Sepakat. Setelah pemain baru tuh pelatih. Pelatih ini agak lama biasanya, ya kan? Habis itu pengurus federasi. PSSI ini. Ya, federasi pengurus kan baru kayak Erick Thohir. Kita ini netizen, supporter ini sudah ngefans ke timnas dan mendukung timnas ini sejak zamannya mertuanya Taufik Hidayat ya, Agung Gumelar. Yang kita menyaksikan dan kita mendukung dari semenjak timnas itu terbentuk bahkan makanya kita sekarang ini lagi memaklumi kenapa netizen begitu cerewet. Karena mereka merasa mereka itu yang punya ini, gitu loh Pak. Kita yang orang lama di sini. Nasionalisme supporter kita itu udah nggak bisa diragukan. Iya, karena udah lama gitu. Jadi kalau misalnya kita mewajarkan lah ya keberisikan dari netizen. Jadi kita bukan kita cuma membreakdown aja kenapa mereka begitu berisik. Iya. Alasannya kuat sekali ya. Netizen berisik. Yang pembentukan tim minta yang pemecatan pemecatan hubungan kontrak di tengah jalan loh ya. Kontrak kerja ya kan? PHK lah ya. PHK. Sebagai manajer SPBU sampai memahami apa pemecatan itu apa? Terkait pemecatan karyawan ya. Iya, pokoknya kontrak kerja lah. Yang pertama ya karena habis kontraknya dong. Ya enggak. Ini konteksnya di tengah kontrak. PHK ya. Yang pertama tentunya dari kinerja. Dari kinerjanya dia menurun, ada pelanggaran dan lain sebagainya, atau dia stasioner ya. Tidak ada peningkatan. Biasanya pihak manajemen itu memutuskan untuk pembaruan karyawan. Iya, kalau sampean, kalau misalnya kerjanya menurun langsung dipecat. Kalau saya, iya sih, iya. Apalagi toksik begitu, yang dia justru menurun, apalagi dia menularkan ya. Betul. Menularkan ke karyawan yang lain. Jadi menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman. Nah itu tentunya akan merugikan
perusahaan tentunya. Menciptakan suasana yang tidak sehat di pekerjaan itu sangat pengaruhnya sangat signifikan. Cuman kan pastinya ikut prosedur lah. Ada SP kan gitu kan. Betul. Serat. Sampai berapa SP biasanya sampean bikin? 3 dong. Oh, 3 SP. 3 SP. Jadi ketika sudah diingatkan tidak ada perubahan, biasanya jangka waktunya 6 bulan untuk kita lihat perubahannya sebelum masuk ke SP yang lebih tinggi. Baru kemudian ditentukan pemutusan kontrak kerja itu. Bahkan SP itu sampai nggak pecat, sempat ada karyawan yang pinjem duit ya. Udah diperingatin, masih pinjem lagi di SP lagi, masih di ini. Nah, sekarang gini Pak, kita analogikan bahwa Sintayong ini karyawan bermasalah Pak. Oke, kita asumsikan seperti itu ya. Iya kan? Nah, sekarang saya mau kasih gambaran bahwa ini mungkin teman-teman setuju dengan saya atau enggak ada masalah ya. Oke. Saya akan mulai dari kekurangan. Apa kelebihannya Sintayong dulu nih? Mungkin kelebihannya dulu. Kelebihannya dulu ya. Yang pertama, Sintayong itu punya track record bagus sebelum dia melatih timnas. Oh ya, dia punya track record Korea, bagus di negaranya dia sendiri ya. Ya, dia juara Asia Timur, mengalahkan Jepang. Terus habis itu dia bisa terakhir itu dia dipecat gara-gara gagal lolos dari fase grup Piala Dunia. Tapi dia bisa mengalahkan Jerman 2-0 gitu. Oke. Ya. Itu akhirnya dipecat. Cuman kepelatihan Sintayong ini dia bawa klubnya. Dia sebelumnya itu ngelatih klub, dia bisa juara Liga Champions Asia kalau nggak salah. Jadi karena itu dia akhirnya ngelatih timnas. Secara track record Sintayong ini bagus. Oke, pencapaiannya ya? Iya, pencapaiannya sebelum dia dikontrak. Terus habis itu track record ya. Prestasinya juga bagus. Sintayong ini prestasi individu waktu sebagai pemain, sebagai pelatih, dan di luar lapangan Sintayong ini punya karir bagus Pak. Karir apa nih? Konten bagus, dia bintang iklan, dia komentator. Artinya dia itu punya karir yang bagus. Dia mampu menciptakan relasi dengan pihak-pihak profesional, jadi brand ambassador. Kan nggak mungkin Pak kalau misalnya itu kan nggak bisa kalau dia nggak bisa bikin jaringan kan gitu kan, ya toh. Artinya juga bisa dibilang bahwa personalitinya juga bagus dong harus. Oh ya, tapi itu belum termasuk ke ini. Saya mau attitude ya. Itu sebagai tanda bahwa attitude-nya Sintayong ini bagus. Attitude-nya bagus. Karena networknya juga banyak. Networknya bagus. Dari situ. Dia bisa jadi bintang iklan nggak hanya di negaranya sendiri. Di Korea dia bisa jadi bintang iklan, dia bisa jadi komentator acara olahraga. Terus di Indonesia pun kayak gitu. Luwak White Coffee, banyak iklannya Sintayong itu. Benar. Iya kan? Ya. Sama Amanda Manopo ya kan? Betul. Terus habis itu dia mampu mengupgrade pemain lokal Pak. Itu bagus sih. Dia mampu mengupgrade pemain lokal. Dia bisa bikin Marcelino itu bikin 2 gol kemenangan ke gawang Saudi yang pelatih lain nggak bisa lakukan, yang pelatih klubnya Marcelino nggak bisa lakukan. Padahal dengan racikan yang sama, pemain yang sama ya. Kan Marcelino. Kalau dia main di klub, ini pemain cadangan. Tapi begitu dia di timnas, dia bisa bikin 2 gol kemenangan ke gawang Arab Saudi. Dan nggak hanya itu, Marcelino nggak hanya itu, dia bikin gol ke Irak yang waktu Piala Asia kan gitu kan. Jadi ramuannya bagus lah. Dia mampu mengupgrade pemain lokal.
Nggak hanya dia minta datangin pemain baru, tapi yang lokal pun mampu dia dinaikkan gitu. Seperti Witan Sulaiman, kita mengalahkan Jordania 4-1, itu tampilnya luar biasa. Belum lagi kayak pemain-pemain Rizky Ridho sekarang udah ada dia. Sudah waktunya sebetulnya Rizky Ridho untuk bermain di luar negeri. Betul. Yang Kevin Dix yang main di Copenhagen aja dia istilahnya gatel ngelihat Rizky Ridho kenapa masih di Indonesia aja. Harusnya kualitas segini nih bisa diajak ke Denmark, Liga Denmark sama Kevin Dix. Itu lanjut. Upgrade ya. Pelatih ini juga kalau saya lihat ya. Hubungannya dengan pemain itu cair. Baiklah. Hangat. Terus guyup. Betul, itu juga sering saya lihat tuh. Sampean ngerasain nggak? Iya kan? Kedekatan antara pelatih dengan pemain. Dia gitu. Sama pemain. Walaupun yang banyak konten-konten yang kita tonton itu waktu dia ngejewer. Ya kan? Waktu dia ngejitak. Ya. Tapi saya lihatnya bukan ini merendahkan dan lain sebagainya, guyonan. Iya, yang ditangkap. Dia guyonan, dia ngecekek lehernya Marcelino, pegang piala pemain terbaik. Ya. Terus itu ada juga video yang waktu dia ulang tahun digotong sama pemainnya diceburin ke dalam kolam. Ya itu sebagai bukti baiknya jalinan hubungan mereka gitu ya. Hubungan ruang ganti Sintayong itu kalau menurut saya itu positif sih. Positif. Ya. Jadi saya agak kurang shock kalau ada orang bilang ini karena Sintayong nggak bisa mengkondisikan kondisi ruang ganti. Jadi ada panas antara pemain dengan Sintayong. Saya sih nggak ngelihat itu, apalagi ucapan-ucapan pemain waktu diketahui Sintayong dipecat sampai saya sih. Apa tuh? Kan banyak mereka akhirnya bikin caption posting di IG bahwa Sintayong ini bukan hanya pelatih, dia juga bapak, dia teman. Iya, apresiasi lah. Iya, perpisahannya banyak itu yang posting seperti, walaupun ya nggak semua ya. Terus habis itu ya kira-kira itulah yang saya positifnya Sintayong, tapi bukan berarti ini dia saya penasaran ada negatifnya. Apa tuh? Nah ya kan, sekarang negatifnya. Saya mencatat ada 3 kekurangan Sintayong. Yang pertama, hubungan dia dengan klub lokal di Indonesia ini nggak begitu bagus. Karena dia hanya ngurusin timnasnya. Iya, nggak tahu penyebabnya apa. Tapi hubungannya yang jelas tidak baik dengan klub-klub di bawahnya. Hubungannya nggak bagus dengan klub-klub kayak Persebaya, Persija, klub lokal lah. Itu hubungannya nggak bagus. Itu ditunjukin dari mana? Ya karena emang kepentingannya beda, Pak. Kepentingannya beda. Misalnya gini, Persija mau main. Pemain udah siap nih. Ternyata dipanggil timnas. Tapi kan kepentingan lebih besar, Pak. Iya ngerti. Cuman dia kayak yang namanya itulah konflik kepentingannya di situ gitu loh. Ya harusnya ya kita sih nggak mau tahu teknisnya kayak apa, hubungannya nggak boleh buruk gitu loh, harus hubungannya bagus. Iya. Tapi agak nggak terdengar di permukaan ya. Ya lumayan lah. Mungkin karena federasi di sini juga ikut nyariin solusi supaya gimana jadwalnya nggak barengan. Terkait jadwal yang sudah terbentuk ya. Iya dong. Gimana jadwalnya nggak barengan? Gimana kalau misalnya ini waktunya main liga kita liburin? Atau yang terakhir Piala AFF, gimana caranya timnas ini nggak ngambil pemain utama, nggak mengambil pemain inti klub. Jadi mereka nurunin pemain-pemain baru, pemain-pemain muda yang bukan tulang punggung klubnya.
Oke, itu saya tangkap ya, kekurangannya begitu. Jadi hubungan dengan klub itu nggak terlalu bagus. Yang kedua, bahasa. Sintayong itu udah ya 4 tahun di sini lah. Jangan 5 tahun itu 5 tahun ya? Ya, dia terkendala bahasa dan nggak ada progres lah. Oh, oke. Jadi udah 5 tahun, kenapa nggak belajar bahasa Indonesia dengan baik begitu? Sebetulnya 1 tahun kemarin sih udah ada keluhan itu bahwa Sintayong harusnya sudah mulai beradaptasi terkait bahasa. Tapi apakah itu sebuah masalah besar? Cuman itu kan kekurangan, Pak. Oke. Masalah orang menilai itu kekurangan yang yang sentral, maksudnya itu sangat-sangat urgent apa enggak, ya itu urusan penilaian orang kan gitu. Cuman kekurangannya STY adalah kendala bahasa. Yang ketiga, ini nih, bahwa STY itu, ini menurut saya pribadi ya, STY itu dia itu punya histori dengan Brisbane Roar. Brisbane Roar itu klub Liga Australia yang pemiliknya itu adalah Bakri Group. Bakri Group itu adalah orang yang 10 tahun yang lalu, yang 5-10 tahun yang lalu itu cukup jadi perbincangan dalam hal apa di sepak bola Indonesia. Dianggap Bakri Group ini menguasai bisnis sepak bola ini? Iya, secara keseluruhan. Jadi sepak bola ini seakan-akan, makanya STY Erick Thohir mengatakan nggak ada yang maksa saya untuk memecat STY. Jadi orang ada kecurigaan bahwa ada kekuatan Bakri Group yang intervensi di urusan STY ini. Sepak bola inilah ya. Ya, jadi awalnya saya lihat waktu awal sebelum rekrutmen STY itu, saya lihat ternyata dia mantan pemain dan asisten pelatih Brisbane Roar. Itu saya pribadi sih agak aneh ya dari yang lain. Cuman walaupun ini sebelum nggak bersentuhan langsung antara Bakri Group membeli Brisbane Roar dengan keberadaan Sintayong. Jadi Sintayong itu 2005 sampai 2008, Bakri Group itu 2011 yang membeli Brisbane Roar ini. Jadi nggak pernah ketemu dalam 1 tahun. Cuman ya buat saya itu hal yang minus. Terserah orang menganggap itu ya itu nggak urgensi atau itu ya kayaknya mereka kemungkinan masih ada kenal atau lain sebagainya. Emang akan jadi setoksik itu kah? Ya orang kenal kan bisa jadi orang kenal itu kan bisa jadi sangat kawan atau bisa jadi sangat ini Pak, bisa jadi sangat lawan gitu. Cuman itu dianggap bisa mengkhawatirkan persepak bolaan. Ada konflik interest. Gitu. Dan yang pelatih baru ini rencananya yang dibicarakan orang akan menggantikan Sintayong, si Patrick Kluivert ini juga mantan asisten pelatih Brisbane Roar. Dari Belanda. Artinya ya emang ada histori gitu loh. Terus apa bedanya dong? Dengan STY? Ya enggak, saya nggak nyaman dengan itu pribadi ya. Kalau orang menganggap itu enggak masalah lah, cuman buat saya itu nggak nyaman dan itu jadi nilai minus buat STY. Jadi ada histori juga sih. Sampai menganggap enggak itu enggak begitu penting kan gitu kan. Menurut saya juga. Ya nggak apa-apa, nggak masalah.
Dan si Patrick ini juga ada Histori juga. Dia bekas artinya dia nyambung mantan. juga sama si Bakri Group itu. Ya, asisten pelatih di Crescendo. Wah, agak rumit ya. Agak rumit. Ini Iya, baru iya, bab iya, Sintayong ya dari 2020 ke sekarang. Sebelum itu, Pak. Oke. Sebelum itu bukan rumit lagi, perang, Pak. Tapi ya itulah, ya. Jadi Ya tentunya ya banyak ya saya sebagai netizen yang tahu di permukaannya saja ternyata polemiknya sudah sedalam itu dan runyam sepertinya ya. Oke. Jadi kalau saya pada prinsipnya nggak mungkin kalau kesalahan ini STY dipecat, nggak mungkin kalau kesalahannya tidak besar, nggak mungkin Ya. kesalahannya itu sepele. Yang saya yakini sih tentunya pihak manajemen ya. Saya berkaca dari diri saya sendiri, tentunya ada hal yang lebih besar yang perlu dilindungi, entah apa itu. Nah itu kita nggak. Kalau dia dipecat gara-gara kalah, kayaknya udah 2020 udah berapa kali kalah. Ya entahlah. Karena apa? Ya, Kalau mungkin karena itu. pemain, ya kita intinya kita sama-sama nggak tahu. Karena kita nggak Betul. ada di sini. Iya. Oke, demikian. Oke, Siap. cukup ini ya, cukup apa namanya? Ya, seru. Banyak insight baru yang saya dapatkan. Demikian, sampai ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.